Tahun 2026 bukan sekadar angka baru. Ia adalah gelombang perubahan yang datang cepat, panas, dan penuh tekanan. Siap menguasai lajunya atau terseret arus. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender. Ia hadir sebagai fase kehidupan yang bergerak jauh lebih cepat daripada yang biasa kita alami. Perubahan datang bukan satu persatu, melainkan bersamaan, saling tumpang tindih, dan seringkali tanpa aba-aba. Dunia tidak lagi menunggu kesiapan kita. Ia terus melaju, menuntut respons, keputusan, dan keberanian dalam waktu yang semakin singkat. Disinilah banyak orang mulai merasa tertinggal, tertekan, bahkan kehilangan arah. Banyak dari kita mungkin merasakan gejalanya sejak sekarang. Ritme kerja semakin padat, tuntutan sosial semakin tinggi, dan ekspektasi terhadap diri sendiri semakin berat. Kita dituntut untuk selalu produktif, selalu relevan, selalu cepat. Namun ironisnya, semakin cepat segalanya bergerak, semakin sedikit waktu yang kita miliki untuk benar-benar memahami apa yang sedang kita jalani. Tahun 2026 memperbesar tekanan itu. Ia tidak memberi ruang untuk hidup tanpa kesadaran. Untuk memahami karakter tahun ini, kita perlu melihat simbol yang melatar belakanginya. Tahun Kuda Api. Dalam astrologi Tiongkok, kuda adalah simbol kebebasan, mobilitas, dan daya juang. Ia adalah makhluk yang tidak betah diam, selalu terdorong untuk bergerak maju, mengejar cakrawala baru. Kuda melambangkan manusia yang haus akan pencapaian, ingin lepas dari batasan, dan berani mengambil risiko. Namun, ketika elemen api menyatu dengan kuda, energinya meningkat drastis. Api melambangkan gairah, dorongan, ambisi, dan emosi yang menyala-nyala. Api memberi kekuatan, tetapi juga bisa menghanguskan. Inilah karakter utama tahun 2026. Energi besar, peluang besar, tetapi juga risiko besar. Tahun ini bukan tentang apakah Anda bergerak atau tidak, melainkan tentang bagaimana Anda mengelola laju gerak itu sendiri. Energi kuda api tercermin jelas dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang akan merasa terdorong untuk mengambil langkah besar, bahkan sebelum benar-benar siap. Ada dorongan kuat untuk segera pindah pekerjaan, memulai bisnis, mengejar pengakuan, atau mengubah arah hidup secara drastis. Di satu sisi, ini adalah momentum keberanian. Namun di sisi lain, tanpa kendali, dorongan ini bisa berubah menjadi keputusan impulsif yang berujung penyesalan. Di dunia kerja, misalnya, tahun kuda api mendorong persaingan yang semakin ketat. Banyak orang ingin terlihat cepat, unggul, dan menonjol. Akibatnya, kualitas sering dikorbankan demi kecepatan. Keputusan dibuat terburu-buru, komunikasi menjadi keras, dan konflik mudah tersulut. Disinilah kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar bergerak menuju tujuan, atau sekadar berlari karena takut tertinggal? Dalam hubungan sosial dan personal, energi ini juga terasa. Emosi lebih mudah naik turun. Kesalahpahaman kecil bisa membesar karena reaksi yang berlebihan. Banyak orang ingin didengar, tetapi lupa mendengarkan. Tahun ini menguji kedewasaan emosional kita. Ia memperlihatkan siapa yang mampu mengelola api di dalam dirinya, dan siapa yang justru terbakar olehnya. Namun, jangan keliru. Tahun 2026 bukan tahun yang harus ditakuti. Justru sebaliknya, ini adalah tahun penuh potensi. Bagi mereka yang siap, tahun kuda api adalah akselerator kehidupan. Ia mempercepat pertumbuhan karier, membuka peluang bisnis baru, dan memberi ruang luas bagi ekspresi kreatif. Dunia sedang menghargai keberanian, keaslian, dan inisiatif. Mereka yang berani melangkah akan mendapatkan panggung. Bidang-bidang yang bergerak cepat akan sangat diuntungkan. Teknologi, konten digital, hiburan, pendidikan berbasis kreativitas, dan usaha mandiri menjadi lahan subur. Namun kuncinya bukan sekadar ikut tren, melainkan memahami posisi diri. Tahun ini tidak ramah bagi mereka yang hanya meniru.
Ia memberi hasil terbaik bagi mereka yang memiliki identitas dan arah yang jelas. Disinilah banyak orang tergelincir. Energi besar sering disalahartikan sebagai ajakan untuk melakukan segalanya sekaligus. Padahal, melakukan terlalu banyak hal tanpa fokus justru menguras energi dan mengaburkan tujuan. Tahun Kuda Api bukan tentang mempercepat semua aspek hidup, tetapi mempercepat hal yang tepat. Risiko terbesar di tahun ini bukan kegagalan, melainkan kelelahan. Burnout akan menjadi masalah umum. Banyak orang akan kehabisan energi bukan karena kurang mampu, tetapi karena tidak tahu kapan harus berhenti sejenak. Ambisi tanpa manajemen diri akan memakan korban, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Maka, strategi utama menghadapi tahun 2026 adalah menguasai laju. Ini bukan ajakan untuk melambat, tetapi untuk sadar. Sadari kapan harus memacu, kapan harus menahan. Sadari kapan emosi berbicara, dan kapan logika harus mengambil alih. Kendali diri menjadi aset paling berharga di tahun ini. Menguasai laju berarti mengenali impuls, lalu memberi jarak sebelum bertindak. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua ajakan harus diikuti, tidak semua konflik harus diladeni. Kemampuan untuk berkata tidak akan menjadi bentuk kecerdasan baru di tahun ini. Dalam pengembangan diri, Tahun Kuda Api sangat mendukung pembelajaran yang fokus. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperdalam keahlian, bukan sekadar menambah daftar kemampuan. Dunia akan lebih menghargai seseorang yang sangat baik dalam satu bidang, daripada yang setengah-setengah di banyak hal. Kedalaman akan mengalahkan kecepatan semu. Ekspresi diri juga mendapat tempat besar, namun keaslian menjadi penentu. Tahun ini tidak ramah bagi pencitraan kosong. Orang-orang mulai lelah dengan kepalsuan. Mereka mencari suara yang jujur, konsisten, dan relevan. Jika Anda memiliki pesan, ide, atau karya, sampaikan dengan identitas Anda sendiri. Jangan berusaha menjadi versi orang lain. Dalam keuangan, Tahun Kuda Api menghadirkan arus yang cepat. Rezeki bisa datang tiba-tiba, tetapi juga bisa pergi dengan cepat. Disiplin menjadi kunci. Bukan untuk menahan diri secara berlebihan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Pengelolaan yang bijak akan membedakan antara mereka yang bertahan dan mereka yang jatuh. Kesehatan fisik dan mental tidak boleh menjadi korban ambisi. Tubuh bukan mesin tak terbatas. Pikiran bukan sumber daya yang bisa diperas tanpa henti. Tahun ini menuntut kesadaran akan batas. Istirahat bukan kelemahan, melainkan strategi bertahan. Secara sosial, Tahun Kuda Api mendorong kolaborasi yang dinamis. Banyak peluang besar tidak lahir dari kerja sendirian, tetapi dari pertemuan ide, perspektif, dan kemampuan yang saling melengkapi. Namun, kolaborasi yang sehat membutuhkan kedewasaan. Ego yang terlalu besar akan merusak kerja tim. Pada akhirnya, Tahun Kuda Api adalah ujian kepemimpinan diri. Ia bertanya, seberapa baik Anda mengenal diri sendiri? Seberapa kuat kendali Anda atas emosi, ambisi, dan arah hidup? Seperti penunggang kuda yang ulung, Anda tidak mematikan tenaga kuda, tetapi mengarahkannya. Sambutlah 2026 dengan kesadaran penuh. Bergeraklah dengan berani, tetapi jangan kehilangan kejernihan. Kejar peluang, tetapi jangan mengorbankan kesehatan dan nilai hidup. Karena di tahun ini, mereka yang mampu mengendalikan diri di tengah kecepatan. Merekalah yang akan melaju paling jauh dan bertahan paling lama. Ini adalah periode perubahan besar yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, penuh tekanan, peluang, dan ketidakpastian. Dunia tidak lagi memberi ruang untuk berjalan santai. Ia menuntut kesiapan mental, arah yang jelas, dan kendali diri yang kuat. Jika kita tidak menyadari ini sejak awal, kita berisiko terseret arus, bukan mengarunginya. Untuk memahami dinamika tahun ini, kita perlu melihatnya melalui lensa simbolik. Tahun Kuda Api. Dalam astrologi Tiongkok, kuda melambangkan kecepatan, kebebasan, dan semangat kerja keras. Ia tak suka dikekang.
selalu ingin berlari maju. Tapi ketika elemen api menyatu dengannya, energinya menjadi jauh lebih intens, panas, bersemangat, bahkan cenderung tidak stabil. Kombinasi ini menciptakan kekuatan luar biasa, namun juga risiko besar, sebab kekuatan tanpa kendali mudah berubah menjadi kehancuran. Energi tahun kuda api tidak hanya metafora, ia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anda mungkin sudah merasakannya, dorongan untuk segera bertindak, rasa tidak sabar terhadap proses, tekanan untuk tampil lebih cepat dan lebih unggul dari orang lain. Di tempat kerja, banyak orang mulai mengambil keputusan berdasarkan emosi atau urgensi semu, bukan pertimbangan matang. Dalam hubungan, komunikasi jadi lebih reaktif, lebih emosional, dan kadang meledak-ledak. Tahun ini mempercepat segalanya, termasuk kesalahan. Namun, di balik tantangan itu, tersembunyi peluang luar biasa. Tahun 2026 adalah momentum percepatan. Bagi mereka yang siap, ini adalah waktu emas untuk melompat dalam karier, bisnis, atau ekspresi kreatif. Dunia sedang membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun yang berani tampil, berinovasi, dan mengambil inisiatif. Peluang bermunculan di bidang teknologi, usaha mandiri, konten digital, hiburan, dan segala bentuk kerja yang berbasis ide orisinal. Bukan lagi era menunggu izin, tapi era menciptakan ruang sendiri. Tapi ingat, setiap peluang datang berpasangan dengan jebakan. Energi kuda api yang terlalu panas bisa membakar diri sendiri. Banyak orang akan tergoda mengambil keputusan finansial secara impulsif, investasi gegabah, ekspansi tanpa fondasi, atau gaya hidup yang tak sesuai kemampuan. Ambisi berlebihan bisa menggerus kesehatan mental dan fisik. Konflik emosional akan mudah membara, terutama dalam tim atau hubungan dekat. Ironisnya, kegagalan terbesar di tahun ini bukan karena kurang bergerak, tapi karena bergerak tanpa arah, tanpa rem. Maka, strategi utama menghadapi 2026 bukanlah memperlambat, melainkan mengendalikan laju. Keberhasilan bukan milik yang paling cepat, tapi yang paling stabil saat berlari kencang. Latih diri untuk mengenali impuls dan menundanya sejenak. Tanyakan, apakah ini keputusan berdasarkan emosi sesaat atau visi jangka panjang? Bangun sistem perencanaan yang sederhana namun konsisten. Fokus bukan pada jumlah hal yang diselesaikan, tapi pada kualitas arah yang diambil. Tahun ini juga sangat mendukung pengembangan diri, asal dilakukan dengan kesadaran. Ini bukan waktu untuk sekadar mengikuti tren, tapi untuk memperdalam keahlian yang autentik. Belajar hal baru, ya, tapi yang relevan dengan tujuan inti Anda. Ekspresikan ide, ya, tapi dengan kejujuran, bukan pencitraan. Di tengah dunia yang penuh noise, keaslian justru menjadi magnet. Orang-orang mulai menghargai suara yang konsisten, bukan yang paling keras. Dalam hal keuangan, rezeki memang mengalir lebih deras, tapi arusnya deras dan berubah-ubah. Disiplin keuangan bukan soal menahan diri, tapi soal memilih dengan bijak. Catat, evaluasi, dan sisihkan cadangan. Jangan biarkan euforia sesaat menggerus stabilitas jangka panjang. Begitu pula dengan kesehatan. Tubuh dan pikiran Anda adalah mesin yang bekerja ekstra di tahun ini. Mereka butuh bahan bakar berkualitas, tidur cukup, nutrisi seimbang, dan ruang untuk pulih. Kerja keras tanpa istirahat bukan dedikasi, itu jalan menuju burnout. Di sisi sosial, tahun kuda api justru mendorong kolaborasi. Meski energinya individualistik, peluang terbaik justru muncul melalui jaringan, tim, dan proyek kolektif. Jangan berjalan sendirian. Cari mitra yang saling melengkapi, bukan hanya yang sepemikiran. Bangun relasi berdasarkan nilai bersama, bukan sekadar keuntungan jangka pendek. Dunia 2026 menghargai sinergi, karena kecepatan bersama jauh lebih kuat daripada lari solo. Intinya, tahun kuda api adalah ujian keseimbangan. Ia menantang kita untuk berani bergerak maju, namun tetap sadar akan batas dan arah. Ini bukan tentang menahan semangat, tapi menyalurkannya dengan presisi. Seperti penunggang kuda yang ulung,
Ia tak menghentikan larinya, tapi ia tahu kapan menarik tali kendali, kapan memacu, dan kapan berhenti sejenak untuk bernapas. Maka, sambutlah 2026 bukan dengan ketakutan, bukan pula dengan gegabah, but dengan kesiapan penuh. Jadilah orang yang berani melangkah, namun tetap tenang di tengah badai kecepatan. Karena di tahun ini, mereka yang mampu mengendalikan diri di tengah gejolak, mereka itulah yang akan meraih hasil terbaik, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk tahun-tahun setelahnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Mudah-mudahan apa yang dibagikan dapat memberi makna serta membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke orang lain, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.